Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa TV Nublingi yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di edisi kali ini, Mampir Ngombe. Kita mendapatkan informasi dirilis dari Badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dilaporkan di bulan Februari tahun 2023. Ini dilaporkan bahwa satu orang perempuan hamil atau melahirkan ini meninggal setiap 2 menit. Nah, tren ini mengunggah kemunduran dan juga mengkhawatirkan bagi kesehatan perempuan selama beberapa tahun terakhir. Masa kehamilan yang harus menjadi masa penuh dengan harapan dan pengalaman yang positif justru menjadi pengalaman yang sangat berbahaya, tragis bagi jutaan wanita di seluruh dunia. Tentunya yang tidak memiliki akses kesehatan yang maksimal dan juga kualitas yang baik. Dari statistik ini diungkapkan bahwa kebutuhan mendesak terkait dengan pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan juga gizi ini sangat dipengaruhi. Oleh karena itu, menyikapi hal ini tentunya akan banyak informasi-informasi yang harus digali terkait dengan bagaimana ibu hamil itu dalam menghadapi tantangan-tantangan terutama di zaman sekarang ini. Bahkan juga kita akan mendiagnosis bahaya-bahaya atau tanda-tanda bahaya dari kehamilan ibu atau wanita, terutama untuk kultur di Indonesia. Sebagai tindak lanjut itu, menyikapi daripada informasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, kami suguhkan kepada seluruh pemirsa TV Nublingi bersama dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Umum An-Nisa Blitar. Kita bersama dengan Ibu Lia Lestari. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kita akan ngulik bersama. Beliau adalah pakarnya untuk terkait informasi dengan ibu hamil dan juga waspada deteksi-deteksi dini ini. Menyikapi dari informasi PBB tadi, bahwa disampaikan di sana setiap 2 menit itu ada ibu hamil atau ibu yang melahirkan meninggal dunia di dunia ini. Tentunya kita harus waspada tanda-tanda bahaya dalam masa kehamilan ini. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih atas opini yang dimunculkan dan akan saya tanggapi dengan Bapak Adi. Ya. Terima kasih Pak. Setiap 2 menit perempuan hamil di dunia itu meninggal, seperti itu ya. Banyak sekali penyebab dari meninggalnya ibu hamil tersebut. Data di Jawa Timur ya, terakhir saya kemarin waktu ikut dinas kesehatan, itu nomor 1 itu ditempati oleh hipertensi atau darah tinggi yang menyebabkan preeklamsi. Preeklamsi itu sebuah keracunan dalam kehamilan. Nah, sebuah keracunan dalam kehamilan itu banyak terjadi karena banyak faktor. Biasanya usia terlalu muda, ya, atau usia yang terlalu tua, seperti itu. Untuk usia terlalu muda dalam kehamilan bisa dikatakan itu kurang dari 20 tahun. Kurang dari 20 tahun. Iya, atau lebih dari 35 tahun. Itu jadi ideal hamil itu di 20 sampai 35 tahun. Seperti itu. Nah, adapun tanda-tanda bahaya pada kehamilan itu salah satunya yaitu tadi tensi tinggi, disertai pusing dan bengkak-bengkak seperti itu, Pak. Jadi mungkin ada salah satu data yang menyebabkan kematian kurang dari 2 menit mungkin di dunia yang tidak disebutkan spesifikasinya ya tadi ya. Itu salah satunya karena preeklamsi. Kenapa bisa preeklamsi? Ya mungkin ada salah satu faktor predisposisi yang menyebabkan itu. Dia tidak mungkin dengan usia yang kurang dari 20 tahun, dia tidak melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan seperti itu. Mungkin bisa hamil di luar nikah atau mungkin secara mental dia juga belum siap untuk hamil itu. Jadi dia tidak terdeteksi oleh tenaga kesehatan seperti itu. Dan untuk hamil-hamil yang di atas 35 tahun biasanya kalau terjadi banyak di kamar bersalin itu, ngapunten kalau kita bahasa Jawanya itu kebrojol Pak. Jadi dia
gagal KB seperti itu. Oh, Mungkin menyebabkan mereka juga apa itu jarang ke tenaga kesehatan atau mungkin bahkan tidak kontak langsung karena malu. Mungkin hmm, anaknya sudah banyak, mungkin usianya sudah tua seperti itu. Nah, itu terjadi miss-miss di situ. Akhirnya tiba-tiba dia datang mau melahirkan dengan keadaan tensi yang sangat tinggi. Nah, bisa hmm, terjadi eklamsi itu kejang pada kehamilan karena apa? Karena tensi tinggi yang tidak mungkin tidak terdeteksi dari usia kehamilan sebelumnya seperti itu. Jadi memang fenomena ini di Blitar ya itu masih lumayan ada walaupun tidak banyak tapi itu menempatkan apa kematian nomor satu di Blitar yang dulu karena perdarahan itu sudah tergeser perdarahan itu karena mungkin dulu tenaga kesehatannya atau kurang atau gimana sekarang sudah dilengkapi fasilitas dan tenaga kesehatannya lebih profesional akhirnya itu sudah tergeser jadi memang tenaganya sudah oke fasilitas juga sudah oke nah sekarang PR-nya ya di individunya sendiri individunya. seperti itu Pak. Berarti hipertensi itu tidak melulu sudah punya sakit bawaan darah tinggi atau sebagainya. Itu untuk sakit bawaan darah tinggi dan sebagainya kalau si individu tersebut atau si ibu tersebut tidak kontak dengan tenaga kesehatan bagaimana kita mau Oh, mengetahui. tahu ya karena mereka kebanyakan apa mendelik nih kehamilan ya gitu loh di apa emang di silent gitu untuk Ah, kehamilannya mungkin karena untuk yang usia muda itu karena hamil di luar nikah orang tuanya malu anak juga belum siap mungkin masih sekolah kalau untuk yang lebih dari 35 tahun fenomenanya memang kebanyakan anaknya sudah banyak KB-nya gagal seperti oke. itu jadi ya kurangnya kontak dan mereka memang mencoba untuk apa mensilent kehamilannya seperti Oke, itu penyebabnya kayaknya seperti itu untuk fenomena yang terjadi. oke. Kita sering menerima pasien yang bersalin di kamar bersalin kita. Menurut data dari kantor Kementerian Agama Jawa Timur, Bu, Hmm. ini terkait dengan pernikahan usia dini, ada 15.881 dispensasi nikah yang dikeluarkan untuk anak di bawah usia 19 tahun. Karena usia pernikahan saat ini di bawah 19 tahun harus mendapati dispensasi pernikahan sepanjang 2022. Ini untuk perempuannya saja itu 12.000. Di sepanjang tahun 2022, Hmm. kemudian di sepanjang 2022 juga di Blitar ini 489. Iya, Itu di Blitar. iya. Tahun 2002. Tahun 2023 sampai Juni ini sudah ada 187 anak di kota dan kabupaten Blitar Iya, ini mengajukan dispensasi. 50%-nya itu dikarenakan hamil duluan. iya. Nah, ini berarti kan resiko yang sangat tinggi bagi Ibu hamil itu ibu hamil. Sedangkan ada yang mungkin menyembunyikan, tidak berani bilang kepada orang tua. Ini penyikapannya bagaimana? Terutama yang usia dini, yang sudah terlanjur. Gitu. Oke, sudah terlanjur. oke. Ya, terima kasih. Yang sudah terlanjur ya kita harus tetap istilahnya tetap kehamilannya ya tetap dirawat. Mau gimana lagi kalau namanya juga sudah terlanjur. Nah, ada sebuah pilar namanya safe motherhood. Nah, itu salah satunya gimana sih itu bagaimana menghentikan hal-hal yang seperti itu. Sekarang kalau orang hamil kurang masih remaja, bukan remaja ya kurang dari 20 tahun ya istilahnya mentalnya belum siap lah dari segi itu. Itu jelas dia untuk menerima kehamilannya kan jelas jelas banyak yang tidak menerima Betul. jelas tidak menerima Secara itu seperti psikologi. itu seperti lingkaran setan sebenarnya Pak Hmm. kalau mereka mau nggak di ACC dispensasinya juga ya gimana udah terlanjur hamil tapi kita sebagai tenaga kesehatan ya sudah yang sudah terlanjur ya dirawat aja tapi kita menggalakkan namanya alat kontrasepsi Hmm. nah dilakukan keluarga berencana kalau bisa ketika si anak-anak tersebut sudah melahirkan wajib KB Hmm. dengan seperti itu akan bisa terputus lingkaran setannya itu karena nanti kalau tidak kita hentikan, tidak kita KB. Nah, itu nanti si anak tersebut itu kalau kita kasih konseling gitu ya, dia kan juga tidak tahu, tidak nyampe pikirannya mau KB atau mau gimana ini nanti si bayinya itu mau gimana dia itu juga tidak ada
nggak ada apa ya, nggak ada pikiran ke arah situ. Makanya di salah satu pilar safe motherhood itu salah satunya adalah dilakukan KB. Nah, di rumah sakit itu juga ikut program nasional. Itu namanya pelayanan KB di rumah sakit itu sudah sangat digalakkan. Di rumah sakit kita saja setiap bulan sudah tercapai 70% dari semua jumlah persalinan. Jadi hanya beberapa pasien yang tidak kita KB. Terutama kita menyasar pada pasien-pasien dengan anak lebih dari 2, dengan anak di bawah masih usia muda gitu ya, sama yang di atas 35 Di tahun. atas 35. Itu hampir wajib kita lakukan KB. Kalau sudah 35 tahun banyak kita konseling untuk kita lakukan steril. Karena banyak apa? Banyak komplikasi pada kehamilan nanti jika si ibu tersebut hamil lagi seperti itu. Jadi ya memang nomor 1 digalakkan KB-nya, Pak. Karena itu nanti hubungannya adalah dengan stunting. Kenapa sih Indonesia stunting tinggi? Itu korelasinya jelas ada dengan banyaknya pernikahan dini. Nah, kenapa dulu itu kok tidak ada? Padahal sekarang zaman mencari ilmu di media manapun kan bisa. Di HP semua mungkin gizi bayi, gizi ibu hamil, semua bisa kita akses. Tapi nyatanya angka stunting tinggi. Ya karena apa? Karena kurangnya persiapan pada kehamilan sehingga dia tidak tahu bahaya kehamilan itu seperti apa, menjaga kehamilan itu seperti apa dan merawat bayi mulai 0 sampai 5 tahun itu seperti apa. Nah, itu karena kurangnya pengetahuan si ibu tersebut setelah ditelisik belakangnya ya seperti itu tadi. Hamil di luar nikah, usianya kurang seperti itu atau terlalu tua seperti itu. Nah, ternyata fenomenanya kan besar sekali kan. Ya, itu kayaknya korelasinya itu sangat kenapa stunting tinggi seperti itu, Pak. Berikutnya, Bu, permasalahan lagi yang harus kita waspadai atau tanda-tanda bahaya bagi ibu hamil selain hipertensi. Nah, untuk tanda-tanda bahaya ibu hamil selain hipertensi itu adalah perdarahan. Jadi orang kalau hamil itu perdarahan sedikit apapun harus segera diperiksakan. Pada ibu hamil muda terjadinya perdarahan itu mengarah ke arah keguguran. Nah, jadi untuk hamil muda jika ada tiba-tiba keluar darah yaitu mengarah ke keguguran. Kalau hamil sudah di atas 5 bulan, nah itu ada 2 penyebab. Salah satunya itu karena ari-arinya biasanya menutupi jalan lahir. Yang kedua karena biasanya ada sebuah trauma. Trauma itu seperti habis jatuh atau seperti apa, pijet atau seperti apa sehingga ari-ari tersebut itu lepas dari dinding rahimnya. Nah, menyebabkan bayinya meninggal di dalam kandungan dan ibunya biasanya nyeri hebat. Jadi ya ada perdarahan itu. Terus yang ketiga ada gerakan janin yang berkurang. Jadi dalam 2 jam kalau bisa itu 10 tendangan. Makanya kalau di logonya, bukan logonya ya, di apa ya, ada buku KIA, buku pink ya, itu tulisannya kan tendangan bayi dalam 1 hari minimal 10 kali. Sebenarnya itu sudah warning. Harusnya dalam 2 jam dia harus sudah bergerak berkali-kali. Minimal 10 kali itu tadi. 1 jamnya. 2 jam. Ya, setiap 2 jam ya, tendangannya 10 kali. Ya, minimal itu. Karena kalau dipikir kalau dirasakan ya saya sendiri juga hamil, sekali tendakan dia kan bisa 5 kali seperti itu. Sekali gerak itu kan bisa 5 kali kalau memang benar-benar kita merasakan seperti itu. Terus itu sudah karena gerakan, terus karena adanya cairan yang merebes dari Mrs. V-nya si ibu itu kemungkinan itu adalah air ketuban. Itu juga harus diwaspadai. Karena apa? Kalau sudah ada air ketuban yang merembes, berarti ada akses infeksi yang bisa masuk ke dalam kandungan. Setelah itu yang terakhir itu seperti kalau hamil muda ya Pak ya, muntah terus menerus sehingga dia sampai demam, sehingga menyebabkan kekurangan cairan. Itu juga waspada. Karena apa? Kalau tidak ditambahi cairan, dia akan dehidrasi berat. Dehidrasi berat nanti banyak komplikasinya seperti itu. Ada 5 tanda bahaya kehamilan tersebut. Terkait dengan cairan, ada titipan pertanyaan kepada kami ketika kami menyampaikan akan record terkait dengan ibu hamil ini dengan RSU Anissa, bahwa apakah ada kemungkinan keputihan ketika usia kehamilan itu? Ya,
kalau keputihan itu karena hormonal. Hormonal ya. Iya, tapi bisa kita cegah dengan apa, personal hygiene ya Pak ya. Jadi personal hygiene itu kebersihan badan, terutama untuk Mrs. V-nya itu memang benar-benar dijaga. Memakai pakaian yang longgar, jangan yang ketat-ketat, terutama ngapunten untuk celana dalamnya. Kita memakai dengan apa, yang berbahan katun seperti itu. Terus kebersihan Mrs. V-nya, kebersihan badan, mandi mungkin sehari minimal 2 kali atau lebih baik 3 kali seperti itu bisa meminimalkan keadaan hormonal pada tubuh ibu hamil. Jadi kalau kita jaga kebersihan mungkin tidak akan separah keputihan yang tidak mau personal hygiene seperti itu. Karena hormon ibu hamil itu sangat sangat spesial sekali ya. Jadi kadang mood berubah, kadang juga menyebabkan keputihan itu dengan berat badan yang bertambah seperti itu. Jadi memang ya harus kita itu self reminder apa sih yang kita butuhkan ketika kita hamil seperti itu. Ya itu yang fenomena lagi dikaitkan lagi dengan mental-mental anak-anak yang belum siap untuk hamil. Jadi dia saya yakin ya tidak tahu lah. Apalagi gimana mau ada konseling pranikah dari KUA, mau dia aja sudah terlanjur. Seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Dari Kemenak kan biasanya ada bimbingan pranikah sebelumnya, bimbingan perkawinan, pranikah, kemudian ada sampai 2 kali, 3 kali, kemudian ada konseling dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah ya terjadilah. Ya harus dirawat seperti itu, Pak. Kami ngulik ada beberapa tipe ibu hamil. Kalau kami lihat di dunia maya, di sosial media, ini nanti kaitannya dengan apa kalau di ibu hamil ibu? Yang pertama ada princess mom katanya. Ini saya yakin nanti yang menyaksikan ini ya bisa komen-komen di bawah nanti. Apakah termasuk yang princess mom? Ini selalu ingin diperhatikan, diperlakukan istimewa. Kalau tidur dielus-elus dan sebagainya. Itu satu. Yeah. Berikutnya ada the rebel. Rebel itu cuek, terus kemudian sulit untuk konsultasi kepada dokter. Tenaga kesehatan itu sulit. Kemudian ada yang eco tiger. Eco tiger itu wis ngalir hamil gitu aja gitu. Yang terakhir ada shopaholic. Di mana saya ngeluh ini suaminya ini ya. Karena apa? Menyambut si kecil banyak belanja, model bajunya ganti-ganti, kemudian sering check out keranjang kuning dan sebagainya. Terus apalagi kalau sudah melihat badannya ada perubahan-perubahan itu merasa seperti nanti suaminya nggak cinta lagi, kayak semacam ya mommy blues lah itulah ya. Itu apa faktor utama yang kok sampai ada 4 tipe ini, Bu? Ya terkait dengan apa minta diperhatikan, kemudian akhirnya punya wah saya harus belanja ini mempersiapkan. Kembali lagi itu adalah hormon. Sebenarnya watak dari individu tersebut dipicu oleh hormon. Ya, hormon kehamilan itu memang sebegitu spesial yang biasanya diginiin aja, cuek-cuek aja gitu ya. Jadi sering baper gitu, Pak. Nah, itu memang sering baper gitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau dipikir lagi sudah watak ditambahi keadaan hormonal yang ada pada kehamilan. Jadi mungkin yang biasanya wataknya mohon maaf ngalem gitu ya, ditambah hormon kehamilan ya jadi lebih ngalem, luar biasa seperti itu. Bahkan ada yang mohon maaf jika ada riwayat mungkin gangguan kesehatan mental seperti itu, seperti yang apa ya gampang baper atau gimana gitu, nanti ada keadaan namanya kalau setelah melahirkan postpartum blues. Jadi dia akan tambah lebih stres, bahkan ada yang sampai ke sampai ke psikiater seperti itu, Pak. Jadi memang ya hormon-hormon tersebut memicu perubahan-perubahan seperti yang moodnya roller coaster, gampang baperan seperti itu. Jadi ya gimana lagi ya kita mengendalikan diri bisanya berarti pengendalian diri. Kemudian kalau dari beberapa terapi mungkin obat atau mungkin herbal atau makanan mungkin yang bisa untuk mengatasi seperti itu hormon yang naik turun gitu.
Ya, hormon naik turun menurut saya itu nomor satu tetap pengendalian diri, nomor dua kita tanya pada diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan seperti itu. Jadi kalau mungkin makanan ya mungkin hanya berapa persen sih kalau menurut saya apa ya mengurangi yang dimaksudkan seperti itu. Karena kembali lagi kalau dalam orang Islam kan namanya itu nafsu ya Pak ya. Betul. Kayak kita marah, kayak kita itu kan kita kembali lagi ke pengendalian dia itu nggak usah terlalu diikuti lah kayak seperti kayak sering belanja gitu ya ya kita kembali lagi lah manfaatnya apa sih seperti itu kalau mungkin mungkin ada yang terlalu cuek atau mungkin ada yang nomor tiga tadi apa ya Pak ya Yang yang cuek sama ngalir ngalir aja aja. sebenarnya enak sih ngalir aja tapi tetap tidak melupakan apa kewajibannya sebagai ibu hamil. Kalau cuek ya jangan terlalu cuek. Lah nanti tanda bahaya kehamilan tidak tahu, tidak pernah berhubungan tenaga kesehatan juga tidak pernah itu kan juga membahayakan. Untuk yang hobi shopping ya kalau kita lebih ke pengendalian diri aja. Untuk yang pertama itu adalah fisiologis, Pak. Jadi memang butuh diperhatikan, ya wajar tapi ya jangan setiap hari juga. Namanya juga kita rumah tangga kan juga suami juga perlu perlu apa itu perlu kita beri apa ya pengertian pengertian apa ya namanya kita itu nggak melulu pingine kita di mengerti tapi kita juga harus mengerti suami kita jadi kalau saya sih kembali ke pengendalian diri Pengendalian diri. iya Ini juga banyak juga yang problem dari suami-suami ini yang istrinya hamil. Ini diantaranya ketika istrinya itu hamil, kemudian makan. iya Jangan sampai ini kalau saya sampai kelaparan, bayinya juga lapar. iya iya Akhirnya tidak terkendali iya bentuk tubuhnya karena berat badannya naik. Ada iya yang karena ingin menjaga lekuk tubuhnya, ini akhirnya sampai diet dan sebagainya. iya Ini bagaimana Bu, terkait dengan berat badan kemudian sampai ke makanan untuk ibu hamil? Menurut literatur yang saya baca untuk ibu hamil itu baiknya adalah kenaikannya 9 sampai 14 kilo. Dari 9 14 kilo ya, dari bobot. dari bobot Oh. awal sampai dengan akhir kehamilan itu yang paling ideal. Jika melebihi itu biasanya terjadi apa obesitas atau mungkin kurang dari itu bisa namanya ibu hamil dengan kekurangan energi kalori seperti itu, kekurangan energi kronis. Mohon maaf seperti itu. Jadi apa terlalu kurus. Jadi nanti kalau terlalu kurus gandengannya apa? HB-nya turun. Kalau HB-nya turun untuk persiapan persalinannya juga membahayakan. Membahayakan. Iya, karena bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi bayinya itu bobotnya kurang dari normal seperti itu. Tapi kalau untuk obes, kembali lagi, ibu hamil dengan obesitas itu relate dengan hipertensi. Nah, dia terlalu naik bisa sampai 30 kilo, 25 kilo seperti itu. Ya mungkin ibu hamil iya benar yang makan dua anak ibu dan bayinya ya. Ya. Tapi tidak semua kalau menurut saya kita harus memilih makanan, tetap harus memilih makanan karena tidak semua yang enak di lidah itu ada gizinya, Pak. Oh. Nah, kita harus Betul. ya suami pasti kalau istri minta ya pasti diturutilah kalau istrinya hamil ya. Tapi kita kembali lagi ke tahu diri, apa sih yang kita makan, jangan hanya enak di lidah, tapi bagaimana nanti untuk gizi si bayinya, seperti itu. Dan begitu juga kalau kita tidak mau makan, kita juga tidak boleh egois, karena bayinya juga membutuhkan nutrisi. Jadi tidak melulu makanan itu bukan di kuantitas, tapi kalau menurut saya di kualitasnya aja. Seperti itu. Jadi diperbaiki kualitas tanpa kalau bisa sih kuantitasnya nggak usah terlalu dibanyakin biar nanti juga tidak overweight bahkan mungkin obesitas nanti setelah melahirkan kita kesulitan untuk turun nanti suami jadi ngeluh atau gimana seperti itu kembali lagi ya pengetahuan lagi Pak pengetahuan lagi dengan kesiapan kehamilan tersebut. Sekali lagi yang dinotis berat badan dari sebelum kehamilan di kehamilan itu 9 sampai 14 kilo. Iya. Berarti diantaranya kuncinya harus disiplin datang ke posyandu ibu hamil. Betul, untuk mengukur ANC, ke berat bidan, badan. ke puskesmas, ke dokter, seperti Konsultasi itu. gizi juga. Ya, betul ya seperti itu. Kemudian kalau biasanya Bu, gangguan kulit biasanya kan wanita hamil itu khawatir straight mart dan sebagainya itu apakah memang semua wanita akan mengalami gangguan seperti itu ataukah memang ada tipe-tipe tersendiri? Kalau menurut saya sih
semua akan mengalami, tapi ada beberapa tipe kulit yang memang bagus ya Pak ya. Jadi ada yang memang stretch marknya tidak terlalu timbul atau mungkin tidak terlalu tampak seperti itu. Kalau misal hamil dengan kualitas kulit kita yang berbeda, mau dikasih gel model apapun ya itu memang sulit juga. Nggak tahu juga sih kalau ilmunya artis-artis kita dioplas atau gimana mungkin baru bisa ya Pak ya. Tapi kalau pakai krim-krim itu kayaknya sih sulit, kecuali nanti setelah melahirkan kita berusaha diet, berusaha olahraga, berusaha memperbaiki kualitas hidup dengan makanan-makanan yang bergizi. Seperti itu mungkin akan kembali lagi. Seperti itu. Kemudian Bu, resiko-resiko kehamilan atau bahaya-bahaya tanda-tanda kehamilan yang lain mungkin ketika ada sakit itu penanganannya seperti apa? Mungkin kan flu atau demam atau bagaimana? Apakah juga ada obat-obat khusus atau ya obat biasa seperti yang dikonsumsi kayaknya? Untuk ibu hamil pasti ada pengecualian ya Pak ya. Jadi yang lebih tahu itu adalah dokter spesialis kandungan. Jadi tidak semua obat bisa masuk pada ibu hamil. Bahkan untuk ibu hamil yang untuk trimester 1, trimester 2 itu kan ada perbedaan. Mana obat yang pada saat itu boleh dikonsumsi, mana obat yang tidak boleh dikonsumsi. Makanya ketika hamil kita sangat harus memperhatikan gizi mikronutrien. Selain makro yang kita dapat dari makanan, kita harus memperhatikan mikronutriennya. Mikronutrien itu dari mana ya? Kita kalau bisa tambah asupan vitamin. Karena dari makanan yang kita makan, kita itu hanya kira-kira, oh ini mungkin alpukat mungkin penuh asam folat. Tapi kebutuhan asam folat pada ibu hamil trimester 1 itu seberapa miligram mungkin. Nah, itu makanya tujuannya ANC, mungkin ke dokter kandungan, kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu. Jadi kebutuhan mikronutrien pada ibu hamil itu kalau menurut saya itu sangat penting. Jadi kita kalau bisa konsumsi vitamin seperti itu ya, karena kayak di kita apa ya, kayak ikan seperti nggak semua ikan laut Indonesia mungkin bagus ya, ada beberapa kan, tapi kan orang Indonesia sukanya kayak pindang seperti itu. Ya memang enak ya Pak ya. Tapi kan kalau dipikir lebih enak yang ikan fresh, tapi banyak yang tidak suka seperti itu. Gak seperti orang Jepang yang mungkin ya salmonnya apanya itu memang terbaik kualitasnya di dunia. Ya itu yang kita harus memperhatikan di mikronutriennya, yang saya sendiri juga merasakan. Saya juga sering konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Jadi alhamdulillah bisa merasakan dan bisa sharing apa yang saya rasakan, dan ya itu memang yang penting untuk kita dan anak kita yang ada di dalam kandungan. Kemudian diantaranya tips untuk menjaga fisik ketika ibu hamil agar tidak risiko, terutama untuk yang berkarir, wanita-wanita berkarir mengajar atau mungkin yang lain atau jualan dan sebagainya, agar juga menjaga agar tidak berbahaya kehamilannya itu, dan juga aktivitas tetap jalan gimana? Ya itu cukup nutrisi yang bagus yang saya ceritakan tadi, makro mikronya seimbang. Terus yang kedua istirahat cukup, tidak boleh stres seperti itu. Jadi tidak boleh aktivitas tapi tidak boleh yang terlalu berat. Jadi memang kombinasinya itu kalau bisa seimbang. Seperti itu iya. Jadi untuk wanita yang bekerja terutama nutrisi sama istirahat, stresornya itu mungkin kita agak bisa pengendalian lah. Untuk stresor itu kalau nganu ya sudahlah seperti itu, nggak usah terlalu nganu, karena itu akan berakibat nanti bayinya juga ikut sedih ya. Seperti itu Pak. Ya, intinya diantaranya adalah pengetahuan dan konsultasi. Maka silakan untuk para ibu hamil nanti bisa konsultasi sebaik mungkin dengan dokter kandungan atau juga dengan tenaga kesehatan yang lain atau gizi, terutama di Anissa juga yang nanti ada jadwalnya yang bisa untuk hadir dan juga untuk menjadikan proses kehamilan ini sebagai proses yang menyenangkan. Jangan sampai mengkhawatirkan. Pun apabila terjadi kejadian-kejadian luar biasa seperti usia yang tadi di bawah 20 tahun atau beresiko 35, itu lebih baik konsultasi lebih intens, tidak hanya di posyandu ibu hamil aja, tapi ke tenaga kesehatan. Nanti bisa join ke RSU Anissa, nanti ada jadwalnya, silakan untuk hadir untuk konsultasi Bu. Betul. Kemudian di antara ini yang biasanya mengulik teman-teman yang lain, kenapa ketika di usia-usia kehamilan itu terkait dengan perubahan hormonal yang akhirnya bisa lupa, kemudian juga sampai kepada nyidam.
Ya. Nah, ini katanya kalau ingin ini kemudian tidak diturutin begini. Ah, itu keinginan itu apakah ya memang betul dari si bayi itu Mm-mm. atau dari mana? Bukan ngidam, fenomena ngidam itu. Itu di ada beberapa literatur nggak ada sih ilmu itu ya. Enggak ada ya. Itu hanya pengalaman dari ibu hamil sendiri. Tapi saya nggak Oh, tahu ya. Kalau saya soalnya kalau ngidam nggak pernah aneh juga. Bukan ngidam ya. Kalau nggih, saya ya apa, wong semua ada kan di nggih. mungkin di Belingi, di Blitar semua juga ada. Kalau mungkin perkara makanan dan juga nggak pernah ngidam yang aneh-aneh juga. Nggih. Kalau dipikir juga ngapain sih itu gitu juga alhamdulillah anaknya dulu anak saya yang pertama juga nggak ada masalah Nggih. tapi ya nggak tahu ya itu kan aspek kesenangan Kesenangan. psikologis sendiri dari ibu hamil mungkin si suami akan ketakutan pokoknya kalau minta ya dianggap aja nyidam padahal ya kesukaannya ya itu ya memang Nggih. memang kesukaannya itu Oh, seperti itu tapi memang ada beberapa perilaku aneh yang dulunya mungkin sebelum hamil itu nggak suka ini jadi mungkin hamil ini jadi suka ini itu memang ada tapi saya kurang tahu itu eh, apa gitu namanya hmm, apa gitu tapi memang memang ada ada ya. perubahan Hmm. seperti itu memang ada seperti Iya. itu. Wah, ini kan agak repot nyidamnya itu. Ya kalau nyidamnya makanan gampang mensiasatinya, tapi kalau nyidamnya itu ingin dielus-elus orang gundul itulah itu ini kan susah ini ya. Atau diingin dielus-elus oleh artis siapa ini kan ya repot nantinya. Ya, ini. Ya, sekali lagi itu adalah di mungkin tipe-tipe Princess Mom Ya tadi itu ya, itu ya kayaknya ngalem tadi. ngalem ya kalau saya Oke. seperti itu. Terkait dengan ibu hamil juga, ini sekarang sedang marak fenomena child free. Hmm. Di mana ini kalau pemirsa sekalian tahu saat ini sangat banyak dan merebak fenomena child free. Bahkan beberapa dai-dai muda pun mulai mengupas ini sebagai Hmm. materi untuk kajian dan ceramah. Hmm. Karena child free ini pasangan beranggapan bahwa tidak ingin mempunyai Anak. keturunan anak dulu. Hmm. Nah, ini padahal bisa sehat, kemudian tidak memutuskan tidak. Ini apakah nanti berpengaruh kepada hormonal atau kesehatan dari terutama ibu ini, nama istri ini atau wanita ini? Untuk berpengaruhnya mungkin itu ya di masa tuanya ya Pak ya. Hmm. Jadi saya belum belum pernah membaca sih literatur yang orang yang mencoba untuk tidak mempunyai anak seperti akan berakhir seperti apa itu saya belum terlalu membaca literaturnya sepertinya ya gimana ya namanya hormon yang nggak ada masalah dan tidak dipakai itu saya kurang tahu Nggih, untuk itunya untuk apa endingnya nanti seperti nggih. apa itu sepertinya kan lagi fenomena itu kan juga lagi merebak sekarang Bapak aja betul. ya. Jadi belum bisa terlihat sih untuk mungkin penelitian selanjutnya akan ada penelitian dengan orang yang seperti itu belum belum keluar ya Oh, kayaknya nggih. penelitiannya seperti Yang jelas itu. pasti akan menimbulkan banyak konflik. Satu, mertuanya kan pengen tang ngomong cucu nanti ya. Nah, ini kalau tidak memutuskan untuk tidak mengikuti keturunan ini, mungkin diantaranya adalah psikologi, perekonomian dan Iya. sebagainya. Nah, ini kadang ketakutan-ketakutan hal itu ya. Mm-mm. Ini apalagi anak muda melihat kan sekarang generasi sandwich, Bu. Ya, Ya, generasi betul. sandwich itu dia ada di tekanan, tekanan menghidupi keluarganya, tekanan Mm. menghidupi generasi yang di atas, yang orang Mm. tuanya dan sebagainya, akhirnya merasa tertekan. Nah, generasi yang lain yang belum menikah melihat ini ketakutan. Ketakutan. Wah, ketakutan. Wah, nanti gimana, gimana. Padahal kan menikah itu membuka dua jalan. Yang pertama jalan rezeki, yang kedua jalan bayi kan gitu ya. Ini ketakutan-ketakutan mereka itu akhirnya membuat menunda untuk menikah atau mungkin milih-milih itu nggak ketemu-ketemu, Eh, pengen yang ideal, sok ideal. Padahal harusnya bukan mencari yang ideal, tapi mengidealkan kita dan pasangannya. iya betul Pak. Harus konsultasi ini sama Psikiater itu itu Pak. psikiater juga gitu. Iya. Terus juga untuk ibu hamil juga selain Eh, tadi sudah disampaikan secara medis eh, bahwa kita juga harus banyak berdoa, mm-mm. ikut pengajian Ya dan betul, sebagainya. Tapi tetap harus menjaga agar nggak capek ya. betul. Tadi istilahnya Sana ke datang ke sini, kana ke sini ke sana akhirnya capek ternyata ya. kecapean, gizinya tidak diperhatikan. Nah, Nah, ini harus dipahami. Baik, ini kemudian yang terakhir ini, yang iya, terakhir ini. Eh, Kalau di dalam istilah rumah tangga iya, itu ada hubungan seksual. mm-mm, Ya, kemudian agar tidak beresiko mm-mm, hubungan seksual ketika seorang wanita dalam masa kehamilan iya. itu layaknya seperti apa? Untuk hubungan seks ya. Nggih. Untuk hubungan seks sebenarnya tetap boleh saja dilaksanakan atau dilakukan karena itu sebuah
sebuah kepentingan biologis terutama Iya. bagi seorang suami. Tapi untuk trimester 1 itu agak warning. Jadi memang kalau bisa sih jangan dulu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya pokoknya sperma tidak boleh masuk. Oh, Karena apa? Sperma tersebut mengandung hormon prostaglandin yang menyebabkan dia menyebabkan rahim itu kontraksi. Kalau rahimnya kontraksi, otomatis janin yang ada di dalam, kalau pada trimester 1 bisa menyebabkan keguguran. ukuran. Nah, Trimester 1 ya. ya, kalau untuk trimester 2 sebenarnya lebih aman. Tapi ya karena itu tadi, kalau belum waktunya melahirkan kan rahim juga tidak boleh kontraksi, Pak. Oh, Jadi tetap untuk amannya perhubungan itu berada di trimester 2. trimester 2. Ya sampai nanti malah dianjurkan kalau mau melahirkan. Oh, Karena apa? Kalau iya. sudah aterem atau mungkin cukup bulan, tujuannya kalau dibuat hubungan, sperma masuk, rahimnya kontraksi, akan segera terjadi pembukaan. Pembukaan. Seperti itu. Jadi boleh saja, cuma dengan catatan bagaimana suami mengatur bagaimana sperma itu tidak masuk. Terserah mau bagaimana caranya, Iya. pokoknya itu mengandung hormon prostaglandin yang menyebabkan rahim tersebut kontraksi. Jadi ya kalau mungkin aku dulu enggak apa-apa, misal ada yang ceritanya ya pas selamat aja. Enggak selamat, nanti tiba-tiba keguguran, nanti tiba-tiba di kehamilan 25 minggu gitu kontraksi seperti itu. Iya. Kontraksi kan kasihan kalau terjadi pembukaan dan akhirnya bayinya lahir prematur. Oh, betul ya. Nah, itu yang bahaya-bahaya yang jika tersebut dilanjutkan. Secara medis boleh, tapi dengan notis tersendiri, catatan. Kecuali di semester akhir, trimester akhir, itu justru dipersilakan. Memang dipersilahkan. Ini cocok dengan literatur kitab-kitab klasik kita. Nah, untuk terkait karena ini ibu hamil pasti harus nanti, mohon maaf ini ya, menyesuaikan gayanya ya. Ini harus disesuaikan agar aman semuanya. Kalau itu silakan nanti konsultasi aja ya secara pribadi kepada dokter. Karena ini nanti biasanya ada anak-anak kecil yang menonton. Ya. Ini artinya persilakan karena itu kebutuhan ada secara biologis juga harus dipenuhi, dan itu juga kaitannya dengan harmonis rumah tangga. Nah, ini maka harus diatur dengan catatan hal-hal seperti itu. Yang penting komunikasinya bagus antara suami istri, harus saling tahu seperti itu. Nah, ini biasanya harus keterbukaan ketika urusan di dalam ranjang. Betul. Kemudian mungkin yang disampaikan lain lagi Bu terkait dengan bahaya-bahaya kehamilan ini. Ya, kalau saya sih ibu hamil itu tidak cukup kamu ingin hamil saja. Tapi ketika engkau ingin hamil, persiapkan kehamilan itu dengan sebaik-baiknya. Karena terjadinya stunting yang tinggi itu erat hubungannya dengan kekurangan persiapan dalam kehamilan. Jadi mungkin sebelum hamil harusnya lifestyle, mungkin nutrisinya, atau mungkin yang lainnya itu harus benar-benar dipersiapkan. Terutama orang yang hamil dengan persiapan yang baik akan mendapatkan sel telur yang baik, sel telur yang terbaik. Ya, sel telur yang terbaik itu bisa dipersiapkan dengan keadaan yang kayak menjaga pola makan, menjaga olahraga seperti itu, Pak. Jadi kalau saya sih pokoknya kalau hamil jangan syukur hamil. Tidak semudah itu hamil kau buat lalu kau jadi nanti itu harus banyak yang difikirkan seperti itu. Jadi biar kehamilannya lancar, anaknya pun nanti akan menjadi generasi yang berkualitas. Jadi angka stunting di Indonesia akan turun. Kenapa sih stunting tinggi ya? Karena 1000 hari kehidupan itu tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, kalau gimana dipersiapkan dengan baik ya? Caranya itu tadi, persiapan kehamilan, selama kehamilan, setelah kepersalinan seperti itu. Jadi biar benar-benar kita itu mencetak generasi yang berkualitas. Anak itu bukan kuantitas, tapi kita kualitas. Apalagi mencari gender. Kalau misal slogan pemerintah 2 anak kan sekarang, dulu kan 2 anak cukup ya. Sekarang kan dipindah menjadi 2 anak yang berkualitas. Jadi bukan kalau sudah 2 anak, misal perempuan semua, saya mau cari anak yang ketiga biar laki-laki. Apakah bisa menjamin itu akan keluar laki-laki? Kan juga enggak. Kalau memang sudah disinkronkan dengan kebutuhan finansial, anak ini kira-kira bisa dikualitaskan apa enggak. Kalau saya kalau bisa cukup 2 saja, nanti itu berkualitas, soleh, solehah,
Nah, itu bisa terbawa ke sampai akhirat kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Lia ini Iya, atas informasinya pada hari ini. Ini terkait dengan tanda-tanda kehamilan. Mudah-mudahan ibu-ibu hamil semuanya sehat. amin. Nggih. Dan juga yang harus dipahamkan juga selain sisi medis, secara rohani, nggih, kita harus banyak-banyak berdoa. Kalau wirid-wirid nanti bisa kepada kiai-kiai terdekat, nggih, untuk menjaga kandungannya. Iya, Nanti iya. kalau mendekati bagaimana, Iya, selain itu spiritual, tapi juga tetap makanan, pola tidur, istirahat, dan olahraganya juga harus dijaga. Dan betul. ingat bahwa kehamilan itu bukan hanya milik seorang wanita saja atau seorang istri, tapi suami juga punya peran penuh di sini untuk mendukung hal tersebut. Terima Betul. kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan berkah. Amin, ya. Sebagai spoiler, ketika kita sudah membahas tentang bahaya-bahaya kehamilan, nanti bagaimana mempersiapkan menjelang persalinan Persalinannya. dan perawatan pasca persalinan. Oke, Spoilernya ya. seperti itu. Tunggu aja nanti ke depan. Ya, Terima kasih Bu, kami sama-sama, dipersempatkan Pak. mampir ngombe, dan Iya, terima kasih untuk keluarga besar RSU Anissa yang kami dipersilahkan untuk bisa komunikasi dan juga berikan informasi. Terima kasih. iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, melahirkan merupakan peristiwa yang penuh keajaiban dari Tuhan. Mari kita persiapkan sebaik mungkin agar menjadi pengalaman yang membahagiakan. Karena di antara hikmah pernikahan untuk melanjutkan keturunan dan amal soleh kepada Tuhan. Untuk ibu-ibu, wanita, ataupun perempuan yang takut dengan bahaya kehamilan, bagaimana setelah mendengar ini tadi? Jangan sampai takut, ya. Kemudian bagi yang pernah punya pengalaman-pengalaman khusus terkait dengan kehamilannya bagaimana, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.